Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel,
supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenon halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Haruslah engkau memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang yang ada pada rusuk tabut itu, supaya dengan itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu haruslah tetap tinggal dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini, dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya. Kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau,
tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan menyalutnya dengan emas. Dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya, yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempahan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka.
Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-peringatan-Mu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti, supaya aku hidup. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatan-Mu, bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapan-ketetapan-Mu tidaklah mereka cari. Rahmat-Mu berlimpah, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Pengejar dan lawanku banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan-Mu. Melihat pengkhianat, aku merasa jemu, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Lihatlah betapa aku mencintai titah-titah-Mu. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu ku cintai.
7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarkanlah permohonanku datang ke hadapan-Mu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya.
Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu
bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.